Benarkah kita makin percaya polisi? Atau ini hanya politik belaka? Atau hanya bertanya orang di kepulauan terpencil? Karena ini yang terjadi sesungguhnya. Pertama, kita punya ormas matel atau mata elang yang mengganggu masyarakat. Karena sering menjadi debt collector tidak resmi. Dan seringkali merebut paksa dengan kekerasan. Dan tidak jarang polisi sangat terlihat membekini atau melindungi ormas yang meresahkan masyarakat. Contoh lagi bentrokan ormas mata elang dan BPPKB. Seolah memperbolehkan dan takut. Polisi mengatakan hanya salah paham. Dan seakan tidak sadar bahwa rakyat sudah resah dan muak. Ini contoh ketakutan dan keberpihakan polisi kepada ormas. Perlu disampaikan bahwa kejadian ini berawal dari kesalahpahaman antara dua kelompok ya. Namun alhamdulillah sampai dengan saat ini kedua kelompok sudah dalam keadaan kondusif dan sudah berdamai. Jadi tidak ada lagi kesalahpahaman ini dan semoga perselisihan ini tidak banyak kemana-mana. Jadi perlu disampaikan kepada warga masyarakat tenang dan memang tidak ada apa-apa. Kalau fasilitas lainnya tidak ada, hanya kendaraan patroli yang memang terparkir di sana ya. Berikutnya, pencurian resto yang berujung menjadi tersangka. Akibat makan tanpa bayar dan perilaku pelaku yang berbuat anarkis dan memaksa masuk ke dapur serta memukul dan mengancam di ruang dapur. Maka pemilik memposting hal tersebut di media sosial miliknya. Tapi hal ini berujung korban menjadi tersangka. Kita harus bertanya, kenapa pelaku memasang di sosial media miliknya? Dan kenapa banyak mendapat respon positif? Itu karena laporan ke polisi itu seakan sia-sia. Dari oknum kepolisian yang bertele-tele. Atau penyelidikan yang sangat lambat. Kecuali ada uang pelicin. Yang terkadang butuh lagi dan lagi. Jadi alih-alih perbaiki kinerja. Ini yang mereka lakukan. Apakah mungkin karena terlihat lebih mudah? Korban, ada surat keputusannya. Mengapa bapak saya tuh jadikan tersangka? Tiba-tiba datang surat, langsung dijadikan tersangka. Bapak saya ini udah tua, dikeroyok, hampir mati. Sedangkan tersangka, itu tidak ada cacat sedikit pun. Selanjutnya, pemilik kebun kelapa dikeroyok oleh pencuri lagu kabur. Karena korban memiliki senjata tajam yang digunakan sehari-hari untuk keperluan bekerja. Korban mengalami luka-luka. Pelaku tidak ada sedikit goresan. Akan tetapi di pengadilan korban yang ditetapkan sebagai tersangka. Di Indonesia korban seringkali menjadi tersangka. Berbagai cara dan respon publik yang seakan hangat-hangat tai ayam. Karena besok seperti itu lagi. Bagaimana bisa percaya dengan polisi jika seperti ini? Seperti berita hoax terdengar di telinga. Banyak media yang seakan berpihak tanpa mempertanyakan kebenarannya. Dari dulu banyak masyarakat Indonesia yang sudah tidak percaya polisi. Sekarang TNI pun mulai ke arah sama. Dari memangku dua jabatan strategis tanpa memikirkan konflik kepentingan. Dan lebih bela perusahaan daripada rakyat dan pemilik lahan adat. Pemberian lahan konsesi kepada perusahaan besar tanpa memikirkan masyarakat adat sekitar. Kenapa seperti itu? Seolah-olah pemerintahan dan hukum itu hanya untuk kepentingan oligarki dan pejabat. Bukan untuk rakyat pada umumnya. Semua proses hukum ini, selain membuat korban mengalami kerugian material, tapi juga mengalami kerugian mental dan waktu. Kita bisa menuntut tapi tidak pernah ada hukum yang membela. Jadi hanya buang-buang waktu. Jadi apakah polisi dan pemerintahan Indonesia masih bisa dipercaya? Ingin berharap demikian. Tapi, bagaimana pendapat saudara-saudari? Tulis di kolom komentar. Jika setuju bagikan dan subscribe agar semakin banyak rakyat Indonesia yang tahu kenyataan sebenarnya.